Selamat pagi anak-anakku, peserta didik kelas 8 yang ada di rumah masing-masing beserta orang tua dan keluarga. Salam sehat dan tetap semangat. Salam jumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar IPS hari ini untuk video pembelajaran yang ke-7 dengan materi pokok redistribusi pendapatan nasional. Tapi sebelum lanjut belajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Redistribusi pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah selesai kalian menyimak video pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Yang kedua, menuliskan atau menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Yang ketiga, menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Yang pertama kita lihat pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya yaitu dengan melakukan pungutan pajak. Orang bijak taat pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu pajak panjang. Yang kedua kita lihat jenis-jenis redistribusi pendapatan. Ada 2. Yang pertama, redistribusi vertikal. Yang kedua, redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contoh, membeli barang di mall, diambil pajak. Pajak dari barang tersebut masuk ke pemerintah, disalurkan dalam bentuk subsidi, apakah untuk bahan bensin atau gas dan lain sebagainya. Kita lihat B, redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang memiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat. Contohnya adalah iuran BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di antara masyarakat supaya tidak terlalu kelihatan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain kita lihat program pemerintah untuk redistribusi pemerataan pendapatan di Indonesia. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas, perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial atau PPS, program keluarga harapan atau PKH, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu. B. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro.
Yang berikut kita lihat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Berikut yang gede kita lihat kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu kita lihat beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia. Yang A, subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. B. Pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan ada juga pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Inilah materi tentang redistribusi pendapatan nasional. Setelah itu nanti kalian akan menjawab soal-soal yang akan dibagikan setelah selesai menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati.